Salam budaya Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Sampai berjumpa kembali di channel Saluku Tunggal, channel yang sehubungan dengan melestarikan adat, tata cara, peninggalan dari leluhur Nusantara. Jadi yang pertama-tama, semoga kalian semua, termasuk juga saya, kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki ingkang agung oleh panjenenganipun Gusti. Baik teman-teman, diawali dengan Angesti Montro Rubung Kuning. Jadi untuk pertemuan kali ini marilah kita belajar bersama, termasuk saya juga belajar bersama mengenai sehubungan dengan mantra yang sudah diajarkan oleh pranata luhur leluhur Nusantara. Jadi sebenarnya sudah dituliskan oleh para tokoh leluhur Jawa yang saya ingat adalah Kanjeng Romo Resi Kusumodewo, yang dimana beliau telah memberi sebuah tokoh, seorang tokoh yang memberikan kaweruh terhadap kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa melestarikan bersama. Diawali dengan bahasan kali ini yaitu sehubungan dengan Angesti Montro Rubung Kuning, teman-teman. Jadi Angesti itu adalah sebuah keinginan Montro Rubung Kuning. Jadi kalau kita belajar dan mempunyai keinginan sehubungan dengan tinggalan leluhur terkait dengan mantra Rubung Kuning. Pada dasarnya mantra Rubung Kuning adalah keinginan kita untuk mencapai tujuan, yaitu kamulyan. Jadi kamulyan itu kemuliaan dalam hidup kita, agar supaya hidup kita ini tentram, damai, sejahtera, kemudian rukun dan damai. Oleh karenanya keinginan atau Angesti Montro Rubung Kuning ini lebih spesifiknya sehubungan dengan kamulyan, jadi kemuliaan. Yang lebih khusus spesifik lagi yang diajarkan oleh Kanjeng Romo Resi Kusumodewo, yaitu yang sudah diseratkan dalam kitab Wedojoyo Sampurno. Di dalam babnya ada satu bab bahasan yang mendasari tentang mantra Rubung Kuning. Oke, lanjut saja teman-teman, langsung saja bahwa mantra Rubung Kuning ini lebih spesifik dan khususnya adalah di kerejekian. Jadi kemuliaan itu juga termasuk kerejekian masuk di dalamnya. Oleh karena itu kesejahteraan, kemudian agar kita tentram, damai, sejahtera, itu bagi siapa yang Angesti Montro Rubung Kuning itu lebih khususnya di sana, yaitu sehubungan dengan kemuliaan, teman-teman. Kamulyan. Jadi mantra Rubung Kuning ini jadi kalau orang Jawa bilang itu ilmu tinemukan tilaku. Jadi ketika Angesti mantra Rubung Kuning ini juga pasti diajarkan di dalamnya yaitu laku-laku spiritual, yang lebih khususnya yaitu untuk mencapainya orang Jawa, leluhur Jawa dulu mengajarkan yaitu laku puasa mutih 7 hari 7 malam. Kemudian
sehari ditutup dengan pati geni, teman-teman. Jadi siapa yang angesti Montro Rubung Kuning ini, itu laku spiritualnya juga diajarkan di dalamnya. Lebih detailnya adalah laku puasa mutre, puasa mutih 7 hari 7 malam dan ditutup dengan pati geni tadi, teman-teman. Lanjut cerita bahwa mantra Rubung Kuning ini adalah dikhususkan untuk bekti kepada Gusti Betari Sri. Jadi kalau di literaturnya orang Jawa, mantra Rubung Kuning ini dikhususkan bektinya di Gusti Betari Sri, yang dimana diyakini oleh leluhur Jawa kita bahwa Gusti Betari Sri adalah sang pembagi rezeki. Jadi sang pembagi kesejahteraan, sang pembagi rezeki, kemudian sang pembagi kemuliaan. Oleh karenanya di ajaran Jawa itu mantra Rubung Kuning ini lebih pada bekti terhadap Gusti Betari Sri. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa laku spiritualnya mantra Rubung Kuning ini itu didasari dengan puasa 7 hari 7 malam dengan puasa mutih, itu teman-teman. Terus mantra Rubung Kuning jadi angesti bagi siapa saja yang angesti mantra Rubung Kuning setelah melakukan laku spiritual mutih 7 hari 7 malam dan ditutup dengan pati geni, tentunya dianjurkan oleh leluhur kita yaitu bekti terhadap Gusti Betari Sri, yang dimana di dalamnya juga diajarkan oleh Romo Sikusumo Dewo itu melaksanakan pakurbanan. Jadi setelah berpuasa 7 hari 7 malam ditutup dengan pati geni agar lebih kamuliannya itu bisa didapat, itu dianjurkan, disarankan dan diajarkan itu bekti terhadap Gusti Betari Sri. Bentuk bektinya seperti apa? Jadi bentuk bektinya itu teman-teman, yang pertama yaitu biasanya memberikan sajian atau derma dengan bentuk secara material yaitu sekul golong. Jadi nasi yang bulat-bulat itu secukupnya itu dibentuk dengan jumlah 7 biji. Jadi diawali dengan membuat piranti yaitu sekul bolong yang jumlahnya 7 biji. Kemudian pasangan lauknya yaitu ayam dipotong-potong, pecel ayam, jadi ayam dipecel, dipotong-potong, itu dengan dibumbui bumbu pecel, teman-teman. Jadi agar terasa rasanya itu di bumbu ayam yang sudah dipecel-pecel atau ayam yang sudah dipotong-potong, ini dikasih rasa yaitu bumbu pecel. Kemudian yang ketiga itu kita dianjurkan menyediakan sebagai piranti itu jangan menir. Jangan menir itu kalau orang Jawa itu menyebutkan jangan bening. Jadi sayur bening itu jangan menir, teman-teman. Yang ada jagungnya itu jadi sayuran yang ada dimasak dengan jagung itu jangan menir kalau dianjurkan pada pirantinya seperti itu. Jadi yang kemudian lanjutnya harap menyediakan pisang ayu. Jadi pisang ayu itu yang jumlahnya setangkep. Setangkep itu seperti tangan yang terbuka gini, teman-teman. Lah, lanjut cerita, selain pisang ayu setangkep, kemudian juga dianjurkan untuk menyediakan kinangan jangkep. Maaf. Jadi kinangan jangkep. Kinangan jangkep itu ada isinya yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya,
Itu ada enjet, ada apuh, ada mbaku, ada suruh. Nah, itu yang biasanya orang tua pakai itu untuk nyusur itu loh teman-teman. Jadi nyusur, waktu nyusur itu kan ada kinangan jangkep. Nah, kemudian pasangan kinangan jangkep itu juga dianjurkan menyediakan bunga rendam atau bunga warna 4, yaitu mawar, melati, kemudian kenongo, lalu kembang kantil, kembang kuncup itu. Nah, itu dimasukkan jadi satu kemasan di dalam gelas, dikasih air, yaitu namanya bunga rendam atau kembang kum. Nah, kemudian bekti itu lalu kita panjatkan kepada Gusti Petari Sri. Jadi teman-teman bisa mengundang tetangga atau keluarga besar Anda itu untuk menyaksikan bekti Anda kepada panjenenganipun Gusti itu dengan piranti yang sudah saya sampaikan tadi, sesuai dengan pranata luhur Jawa mengajarkan itu teman-teman. Nah, terus kemudian selain itu, kalau sudah ayam pecel dibumbui dengan bumbu pecel, kemudian nasi golong jumlahnya 7, lalu kemudian jangan menir tadi yang sudah saya sampaikan, terus dilengkapi dengan kinangan jangkep sama kembang rendam atau bunga rendam, kemudian pisang ayu setangkep. Nah, itu piranti yang dianjurkan oleh leluhur kita untuk membuat atau dipakai untuk bekti ketika selesai angesti montro rubung kuning tadi. Nah, kemudian setelah sudah lengkap pirantinya, setelah mengundang keluarga kecil atau keluarga besar, kemudian tetangga samping kanan kiri, kemudian dianjurkan oleh leluhur kita untuk diujubkan. Jadi kalau orang Jawa itu dulu kalau ada piranti itu pasti diujubkan, jadi dibektikan kepada Gusti Petari Sri. Setelah itu ada lagi piranti yang harus dipersiapkan, yaitu polo kependem, polo kumantung, sama polo kesimpar. Jadi polo kependem, polo kumantung, polo kesimpar tadi dijadikan jadi satu tempat dengan 3 warna yang berbeda tadi, itu dibektikan kepada Raden Sadono. Jadi kalau ada Petari Sri, kemudian juga ada Raden Sadono. Nah, 2 piranti itu yang disiapkan ketika sudah melakukan angesti mantra rubung kuning dengan puasa mutih 7 hari 7 malam dengan ditutup pati geni. Setelah itu pakurbanan tadi teman-teman. Nah, kemudian setelah itu baru teman-teman setelah diujubkan kemudian dimakan bersama-sama. Jadi piranti yang sudah dibektikan tadi, jadi saripatinya sudah disembahkan untuk panjenengan Gusti, khususnya kepada Gusti Petari Sri dan Raden Sadono. Nah, itulah teman-teman angesti tata cara angesti mantra rubung kuning. Nah, kemudian mantranya yang terakhir, ingin tahu mantra rubung kuning, disarankan dalam pranatan atau ajarannya itu ditanyakan kepada sesepuh kalian masing-masing. Pasti sesepuh sudah tahu apa mantra yang disebutkan, yaitu mantra ketika melakukan angesti mantra rubung kuning. Jadi tujuannya adalah kemuliaan, lebih khususnya lagi adalah kerejekian. Jadi setelah melakukan proses spiritual itu, teman-teman bisa rasakan sendiri nanti dampak dan efeknya ketika jenengan sudah melakukan angesti mantra rubung kuning. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan agar menjadi
belajar bersama-sama termasuk saya. Ketika Anda punya keinginan yaitu angesti mantra rubung kuning dengan tujuan kamulyan tadi. Kamulyan termasuk kesehatan, termasuk rezeki, termasuk apa? Agar guyub rukun. Nah, itu semuanya nilai-nilainya diambil bisa dari angesti laku mantra rubung kuning. Itu teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Apabila Anda menyaksikan video ini, ambil sisi baiknya teman-teman. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh panjenengan Gusti ingkang murbohami seso. Terima kasih, salam budaya, rahayu, 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 sagung dumadi.